Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar dan ia tidak menyukai pelajaran. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gongongan anjing. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disurut api. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Kekenyaan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seseorang mencucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Semoga Allah menguatkan kekuatanmu dan melemahkan kelemahanmu. Rezekimu tidaklah berkurang lantaran gerak lambat, tidak pula bertambah lantaran banting tulang. Adalah bencana saat kau mencintai orang yang tidak mencintaimu. Kau bersikeras menemuinya terus-menerus tanpa jeda sementara ia berpaling darimu.
Singa takkan mendapatkan mangsa andai tak beranjak dari tempatnya. Anak panah takkan mencapai sasaran andai tak lepas dari busurnya. Aku diuji dengan 4 hal. Keempatnya melemparku dengan anak panah yang melesat dari busurnya. Iblis, dunia, diriku sendiri, dan nafsu. Bagaimana orang cerdik pandai dapat kabur dari hawa nafsunya? Bila kau bingung pada 2 makna dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu. Sebab nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Tinggalkan orang-orang yang berlagak alim di hadapanmu, namun menjadi serigala berbulu domba saat tak bersamamu. Seseorang tidak akan menguasai semua ilmu. Tidak, sekalipun 1000 tahun ia mengusahakannya. Ilmu adalah lautan dalam. Ambillah yang terbaik saja dari setiap sesuatu. Tak usah kau tanggapi apabila orang bodoh bicara. Diam lebih baik daripada menanggapinya. Kau membuatnya lega jika kau meneladaninya. Dia akan mati kutu bila kau meninggalkannya. Ada kebaikan di balik hal-hal yang menyakitkan. Saat-saat sengsara hanyalah sementara. Melarat dan makmur tidak kekal. Bila malam pulang, siang pun datang. Jika kau ingin meminjam harta guna memenuhi selera nafsu pada masa sulit, maka mintalah nafsumu untuk bersabar dan tenang hingga tiba masa mudah. Jika nafsumu sabar, kau orang kaya. Jika tidak sabar, maka setiap yang terlarang akan selalu memiliki alasan. Itulah tadi beberapa kata bijak dari Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin lebih tahu siapa itu Imam Syafi'i, silakan baca penjelasannya di deskripsi video.